Halo, selamat bergabung kembali di channel gua yang udah lama juga nggak gua isi. Paling kemarin waktu di Jebret Media lagi kena hack, dipakai kan buat di sini ya. Bergabung kembali di Jebret TV dulu, sekarang namanya Radot Valen. Dan kalau di sini balik lagi dengan Jebret nama gua ya. Kalau di Jebret Media kan nama gua CEO ya kan. Jadi gua udah punya 2 personal branding kan. Dan hari ini gue mau mulai lagi ngobrol-ngobrol sama kalian, sharing dengan kalian, isi konten dengan kalian. Momennya lagi Piala Eropa, kalau sampai gue nggak isi, apalagi ke depannya gitu. Jadi mau nggak mau gue harus paksa. Kemudian gue bener-bener mulai terusik sama yang namanya Justin ya, gitu. Karena saat gue sibuk dengan Jebret Media, Justin ini kemudian mulai ngambil jatah duit buat gua di digital bola karena gue sibuk dengan ngegedein Jebret Media. Jadi secara personalnya gue malah mulai ketinggalan sama Justin ya. Jadi gue baru tahu kemarin Justin ini sekarang beberapa brand itu udah pada ngantri karena keaktifan dia di digital, sementara gue sebenarnya tetap aktif tapi gue di belakang layar. Jadi gue mau mulai aktif lagi nih ya. Makanya kita mulai lagi dengan serba sederhana kayak begini. Ini kan hanya seuprit pojokan dari studio gue sebenarnya kan. Tapi paling nggak mulai lagi. Oke, Piala Eropa. Gue mikir kemarin kan, gue mau menganalisa pertandingan, tapi kemarin ya gue nontonnya sambil nggak fokus. Terus kemudian pas di babak kedua gue sambil di mobil nonton, ban gue pecah ya, sobek dua-duanya habis nabrak beton dikit gitu. Totonya bolong di tol. Jadi gue pagi-pagi berusaha lihat tayangan ulangnya, tapi digangguin anak gue. Ngelihat highlights doang ya kurang cukup gitu kan. Tapi gue akhirnya mengambil satu tema. Kenapa dari dulu tim nasional Italia itu pas nyanyi lagu kebangsaan, muka mereka itu muka-muka kayak orang mau perang. Kalau kita lihat para pemain tim nasional kita maupun juga para penonton di Indonesia, biasanya saat kita menyanyikan lagu kebangsaan kita itu wajahnya bukan wajah perang, tapi lebih ke wajah memberikan suatu apa ya yang bisa bikin merinding begitu kan kalau kita dengar lagu Indonesia Raya kan, seperti menguatkan dapat ya kan, kemudian juga membuat kita lebih bersatu, itu dapat. Tapi gue ngelihat dari dulu, termasuk 2016 gue nonton langsung Italia di Prancis, dan sebelum-sebelumnya ini sebenarnya emang pada juga diajarin untuk semangat pas lagi nyanyi lagu kebangsaan, apa memang ada sesuatu dengan lagu kebangsaannya, musiknya juga tereret tereret teret, pokoknya begitulah kira-kira, nanti gue salah lagi nyanyiinnya ya. Jadi kayak semangat, lebih ke bukan lebih semangat, lebih ke kayak mau perang. Akhirnya gue cari tahu lah apa sih sebenarnya yang dinyanyiin sama mereka. Namanya itu adalah Il Canto degli Italiani ya. Bahasa Indonesia terjemahan bebasnya lagu bangsa Italia, atau ada yang bilang juga di sana Inno di Mameli, himne Mameli, atau juga Fratelli d'Italia, persaudaraan Italia. Jadi katanya lagu ini ternyata awalnya adalah sebuah puisi ya yang sering dibawakan dalam upacara resmi dan akhirnya sering dinyanyikan, tetapi biasanya kalau dinyanyikan dalam event-event itu adalah hanya bagian pertama sampai chorusnya atau refnya ya. Dan kalau kalian juga dengar di bagian akhir mereka itu sama-sama teriak, baik itu pemain yang ada di dalam lapangan maupun juga penonton dengan si ya. Kita tahu bahasa Italia itu si itu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di internet sebenarnya, tapi mungkin untuk kepikiran kayak gue mungkin itu yang kalian belum terlalu kepikiran ya. Jadi ternyata kalau diterjemahkan secara bebas yang gue ambil dari beberapa source di internet, poinnya adalah gini kata-katanya. Para pemuda Italia telah bangkit. Ya, jadi ini diawali dengan para pemuda Italia telah bangkit. Dengan helm
Scipio yang ada di kepalanya, lo tahu kan zaman-zaman era gladiator tuh ya, dengan helm Scipio ya. Mereka pakai helm itu kalau lo lihat dulu film. Nah, lo juga bisa lihat di gambar ini ya. Ini kan kemarin mereka nyanyiinnya mukanya tiba-tiba garang kan. Dengan helm Scipio yang ada di kepalanya, di mana kemenangan? Di mana kemenangan katanya? Biarkan dia tunduk, maksudnya lawannya. Biarkan dia tunduk karena Tuhan telah menjadikannya budak Roma. Karena Tuhan telah menjadikan, kalau dalam hal ini berarti Turki di bawah tim nasional Italia. Menjadikannya budak Roma. Dan ingat mereka main di mana kemarin? Di Olimpico Roma. Ini stadion yang punya cerita yang sangat bersejarah buat Italia dalam masa-masa mereka merebut kejayaan dan juga kemerdekaan. Mari bersatu, kami rela mati. Mari bersatu, kami rela mati. Kami rela mati. Italia telah berseru, mari bersatu, kami rela mati. Kami rela mati. Italia telah berseru, baru semuanya jawab si atau ya. Akhirnya sekarang gue tahu kenapa mereka setiap nyanyi lagu kebangsaan dari dulu gue perhatiin. Dari zaman gue seneng Italia, bukan seneng Italia, gue Belanda, tapi zaman Roberto Baggio dulu ya tahun 90, 94. Saat nyanyi timnas Italia, nah di gambar ini kalian bisa lihat tuh. Wajah mereka tiba-tiba tuh udah nyanyi lagu deh, teret 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 gitu kan, itu lagu awalnya. Kayak mau siap perang. Jadi memang ternyata bener kenapa mereka menyanyikannya seperti itu. Dan dari lagu-lagu ini gue bisa lihat ini adalah jadi salah satu faktor penting kemenangan Italia menghadapi Turki kemarin. Bahwa mereka juga melewati masa pandemi ini dengan sangat berat. Waktu itu tersiar kabar kan yang paling besar di seluruh dunia sempat Italia. Tapi kemudian mereka bisa bangkit, bahkan kemudian sekarang mereka menjadi penyelenggara opening di Piala Eropa. Gimana mereka nggak menjadikan momen ini untuk mereka buktikan, untuk mereka jadi semangat. Yang kedua adalah yang tadi, ini mainnya di Roma. Sementara Roma sendiri ada di dalam bagian lirik lagu ini. Bahwa biarkan dia tunduk, berarti kan dia ini musuhnya. Karena Tuhan telah menjadikannya budak Roma. Jadi ini setiap lagu pasti mereka tahu bahwa mereka dikasih kekuatan. Biarkan lawan-lawan lo kalah karena mereka semua itu budaknya kita. Kira-kira gitu kan. Ini lagu benar-benar bangkitin semangat. Mari bersatu kami rela mati. Itu yang buat puisi ini powerful banget. Ketika dinyanyikan dengan bareng-bareng. Kemudian lagu musiknya itu juga sesuai. Ditambah kemarin memang tidak semua tetapi lumayan ada ribuan yang hadir. Ini menurut gue menjadi faktor penting kemenangan Italia menghadapi Turki kemarin. Sekali lagi gue akan bacakan tanpa gue potong-potong ya. Para pemuda Italia, Italia telah bangkit dengan helm Scipio yang ada di kepalanya. Di mana kemenangan? Biarkan dia tunduk. Karena Tuhan telah menjadikannya budak Roma. Mari bersatu, kami rela mati. Mari bersatu, kami rela mati. Kami rela mati, Italia telah berseru. Mari bersatu, kami rela mati. Kami rela mati, Italia telah berseru, ya. Wow. Pertanyaan gue dan di kolom komen kalian adalah apakah ketika tim nasional menyanyikan lagu kebangsaannya berpengaruh nggak dengan permainannya? Yang kedua, menurut kalian dengan lirik yang kurang lebih terjemahan bebasnya seperti tadi kalau kita bandingkan dengan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya, menurut kalian lebih powerful yang mana saat lu sebagai seorang atlet atau seorang pesepak bola misalnya, apapun itu, yang mana yang menurut lu lebih membangkitkan semangat lu? Silakan tulis di kolom komen. Tetapi yang jelas gua nggak bahas strategi kali ini, gua nggak bahas bagaimana Insigne, bagaimana si Mancini yang punya rekor-rekor yang luar biasa sekarang sejak pegang Italia, tapi paling nggak di partai pertama bermain di Olimpico Roma setelah pandemi yang menyiksa negara seluruh dunia tapi termasuk Italia. Ternyata prediksi gue salah, walaupun dikasih handicap ke Turki,
Ternyata Italia menang lebih dari 1 gol. Karena ini yang gue tidak perhatikan. Gue tidak memperhatikan faktor ini yang ternyata menjadi momen penting untuk Italia meraih kemenangan meyakinkan di partai pertama. Kita nggak tahu partai-partai berikutnya, tapi yang jelas kalau di 2 Piala Eropa sebelumnya sebenarnya yang juara adalah yang struggling di awal. Portugal lawan Islandia 1-1 waktu itu. Kemudian juara sebelumnya lagi Spanyol, ya. Spanyol juga dia bermain imbang di awal. Di 2008 baru mungkin ceritanya seperti Italia kalau mau juara. Spanyol ngalahin Rusia 4-1 sampai akhirnya jadi juara. Nah, kali ini gimana? Apakah kemenangan besar ini membuat seperti Spanyol di 2008 ataukah malah ini akan berkebalikan? Seperti cerita di 2012-2016 juaranya adalah yang struggling dulu di awal. Bahkan 2016 kita ingat Portugal itu kalau nggak seri terus di penyisian, abis itu menangnya juga selalu overtime kan, selalu mepet-mepet sampai akhirnya juaranya juga lewat overtime. Nah, kita tunggu aja di pertandingan selanjutnya. Yang jelas nanti masih ada lagi pertandingan lain. Kalau saat gue syuting ini akan ada Swiss lawan, dia tadi ngasih handicap sedikit itu, lawan Wales. Ada Denmark lawan Finland dan ada Belgia lawan Rusia. Oke, sekian dulu ya dari gua dalam vlog atau dalam konten gua kali ini tentang kunci kemenangan Italia atas Turki. Ternyata yang tadi gue bilang. Subscribe, like, comment, and share. Bukan lagi Jebret TV tapi Radot Valen. Sampai ketemu lagi dengan konten-konten Piala Eropa berikutnya. Ciao, come sta?